Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang aplikasi perbandingan trigonometri dalam menentukan garis bagi, garis berat, serta luas segitiga. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi pada kali ini saya akan membahas materi berkaitan dengan garis bagi dalam segitiga. Nah, jadi garis bagi dalam segitiga ini berarti yaitu garis yang membagi sudut. Misalnya ada segitiga ABC. Nah, di sini garis baginya kita tarik dari C ke sisi di depannya. Nah, di sini kita namakan dengan titik D. Nah, yang dinamakan garis bagi adalah C ke D. Nah, jadi garis CD ini membagi garis AB. Nah, dari gambar ini bisa kita ambil bahwa sifatnya itu AD berbanding DB itu sama dengan AC berbanding CB. Nah, ini adalah persamaan pertama. Yang kedua itu untuk menentukan panjang dari garis CD atau DC itu menggunakan rumus DC kuadrat sama dengan AC kali CB dikurang dengan AD dikali DB. Ini adalah teorema yang kedua. Nah, agar kita bisa mengerti lebih mendalam apa sih itu garis bagi dan bagaimana cara menentukan panjang dari D ke C atau C ke D. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. A, B, C. Nah, dengan jenis soal, jika ABC adalah suatu segitiga dengan siku-siku di B, jika AD garis bagi dari sudut A membagi sisi BC menjadi dua bagian sedemikian, sehingga BD sama dengan 2, DC sama dengan 3, pertanyaannya, berapakah panjang AD? Nah, jadi AD ini adalah garis bagi sisi BC. Diketahui tadi BD sama dengan 2, DC sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan berapa panjang dari AD, yang pertama-tama kita menggunakan teorema yang pertama, di mana AD per DB sama dengan AC per CB. Nah, di sini berarti BD per DC sama dengan AB berbanding AC. Nah, BD kita ketahui adalah 2, DC sama dengan 3, sama dengan AB per AC. Nah, kemudian di sini karena 2 berbanding 3 itu sama dengan AB berbanding AC, maka bisa disimpulkan bahwa 2 per 3 sama dengan 2x per 3x. Selanjutnya karena kita lihat segitiga ABC. Nah, karena ini siku-siku, maka menggunakan teorema Pythagoras. Di mana rumusnya adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, selanjutnya AB di sini adalah 2x. Nah, jadi 2x kuadrat ditambah dengan BC-nya Nah, AB kuadrat di sini adalah 2x kuadrat. Karena AB adalah 2x, maka di sini 2x kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, BC ini sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi BC kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 3x kuadrat sama dengan 2x kuadrat sama dengan jadi 4x kuadrat tambah 25 sama dengan 9x kuadrat.
Nah, di sini kita pindah ruas karena 4x kuadrat dengan 9x kuadrat ini sama variabelnya. Jadi 25 sama dengan 9x kuadrat kurang 4x kuadrat menjadi 25 sama dengan 5x kuadrat. Nah, kemudian kita mencari nilai dari x. Ini sama saja dengan 5x kuadrat sama dengan 25. X kuadrat sama dengan 25 per 5 itu sama dengan 5. X kuadrat sama dengan 5. Nah, jadi X sama dengan akar dari 5. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa X sama dengan akar 5. Nah, ini merupakan hasil dari kerja dari persamaan satu tadi, di mana kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari X. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan awal, di mana berapakah panjang AD atau berapakah panjang garis bagi? Garis bagi adalah AD yang ini. Nah, untuk mencari AD ini, kita berfokus kepada segitiga ABD, di mana siku-sikunya ada di B. Segitiga ABD, siku-sikunya ada di B. Nah, untuk mencari AD, rumusnya AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat, di mana AB kuadrat adalah 2x kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 2x yang tadi sudah diketahui yaitu akar 5. Jadi di sini 2 akar 5 dikuadratkan tambah 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, 2 akar 5 dikuadratkan itu sama saja dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Jadi 2 kali 5 ditambah 4. Nah, kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, ini merupakan AD kuadrat. Yang ditanyakan teman-teman AD panjang AD. Jadi AD ini sama dengan akar dari 24. Nah, AD sama dengan akar dari 24 ini kita ubah menjadi akar 4 dikali akar 6. Nah, kemudian akar 4 ini bisa diubah menjadi 2 dikali akar 6 atau 2 akar 6. Nah, ini adalah hasil dari persamaan pertama. Kemudian kita harus buktikan persamaan yang kedua, di mana persamaan kedua itu untuk mencari AD, rumusnya seperti AD kuadrat sama dengan AB dikali AC dikurang BD dikali DC. Nah, di sini AB itu adalah 2 akar 5 dikali AC sama dengan 3 akar 5 dikurang dengan BD sama dengan 3, DC sama dengan 2. Kemudian 2 akar 5 dikali 3 akar 5 itu sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Dikurang 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya 6 kali 5 itu sama dengan 30. 30 kurang 6. Nah, 30 dikurang 6 sama dengan 24. Nah, jadi AD kuadrat itu sama dengan 24. AD sama dengan akar dari 24. Nah, AD sama dengan 2 akar 6. Nah, jadi di persamaan ini, persamaan kedua dengan persamaan yang pertama, persamaan satu ini sama, teman-teman. Ini AD sama dengan 2 akar 6. Di sini juga AD sama dengan 2 akar 6. Jadi ini terbukti benar. Aplikasi perbandingan trigonometri dalam menentukan garis berat. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga ke titik tengah sisi di depannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan sifat-sifat garis berat. Yang pertama tadi saya menjelaskan tentang sifat-sifat garis berat. Di sini saya akan menggambarkan segitiganya dulu.
Baik, sifat yang pertama itu setiap segitiga memiliki 3 garis berat. Yang pertama itu setiap segitiga memiliki 3 garis berat, yaitu dari A ke titik tengah BC. Kedua dari B ke titik tengah AC. Dari C ke titik tengah AB. Sifat yang kedua yaitu ketiga garis berat berpotongan di satu titik yang disebut titik berat. Baik, sifat yang kedua dari ketiga garis berat berpotongan di satu titik yang disebut titik berat. Jadi ketiga garis berat yang berpotongan yaitu yang pertama titik berat, yang kedua kontroid, atau titik keempat, ketiga garis berat, dan yang ketiga itu simbolnya itu G. Sifat yang ketiga itu titik berat membagi setiap garis berat dengan perbandingan dan 2:1. Yang ketiga ini itu sifat paling penting dan unik bagi median, karena median itu karena pada median itu yang pertama bagian dari titik sudut G sama dengan 2 bagian, dan bagian dari G titik sama dengan titik setengah sisi sama dengan 1 bagian. Contoh sederhananya itu jika panjang suatu median adalah 9 cm, maka tentukan yang pertama dari sudut ke centroid.
9 sama dengan 2 kali 9 itu 18. 18 dibagi 3 itu 6. Dan yang kedua, dari centroid ke titik tengah sisi sama dengan 1/3 dikali 9. 1 kali 9 itu 9, 9 bagi 3 itu sama dengan 3. Jadi perbandingannya itu ya sama dengan 6 berbanding 3. 6 berbanding 3 juga bisa disederhanakan menjadi 2 berbanding 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumus panjang garis berat. Rumus panjang garis berat. Jika sebuah segitiga memiliki sisi A, B, C, maka garis berat ke titik A ke sisi A kecil atau BC sama dengan MA sama dengan setengah akar dari 2 dikali B kuadrat ditambah 2 dikali C kuadrat dikurangi A kuadrat. Yang kedua, MA sama dengan setengah akar dari 2 dikali A kuadrat ditambah 2 dikali C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan yang ketiga itu MA sama dengan setengah akar dari 2 dikali A kuadrat ditambah 2 dikali B kuadrat dikurangi C kuadrat dalam kurung. Baik, saya akan memberikan satu soal, yaitu contoh soal sebuah segitiga memiliki sisi. Saya akan menggambarkan sebuah segitiga dulu. A, B, C di sini A kecil, ini B kecil, ini garis beratnya, ini kan MA-nya. Jadi A-nya itu sama dengan 10, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan 6. Yang disuruh itu hitung garis berat A. Hitung garis berat dari A. Sini kita menggunakan rumus MA sama dengan setengah akar dari 2 B kuadrat ditambah 2 dikali C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sekarang kita masukkan angka sesuai dengan rumusnya. MA sama dengan setengah akar dari B-nya kan tadi 8 menjadi 8 kuadrat ditambah 2 dikali C-nya tadi 6 jadi 6 kuadrat dikurangi A kuadrat ke A-nya tadi 10 maka jadi 10 kuadrat. Jadi MA sama dengan setengah akar dari 8 kuadrat itu sama dengan 64. 64 dikali 2 itu 128 ditambah 6 kuadrat itu 36. 36 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 72.
dikurangi 10 kuadrat itu sama dengan 100. Jadi MA sama dengan setengah akar dari 128 ditambah dengan 72 itu kan 200 dikurangi 100 sama dengan MA sama dengan setengah akar dari 200 dikurangi 100 itu sama dengan akar 100. Akar dari 100 kan sama dengan 5. Jadi panjang garis berat A tadi itu berat A sama dengan 5. Terima kasih, itulah materi dari saya tentang menentukan garis berat. Saya pemateri ketiga akan membuktikan rumus luas dari segitiga. Bentuk umum dari rumus luas segitiga yaitu dalam trigonometri luas itu sama dengan 1/2 dikali A kali B sin C. Jadi teman-teman, ini bentuk umum dari luas segitiga dalam trigonometri, di mana di sini kita akan menggambarkan sebuah segitiga ABC. Ini alas. Baik, panjang sisi A itu sama dengan BC. Panjang sisi B itu sama dengan AC. Salah, AB maksudnya. Yang ketiga, panjang sisi C itu sama dengan AC. Sudut C-nya itu selisih antara sisi A dan sisi B. Jadi teman-teman, di sini kita pakai pemisalan, ucapan sisi A sama dengan ini sama dengan BC, begitu pun seterusnya. Dan bentuk umum dari segitiga itu sendiri yaitu sama dengan 1/2 kali alas dikali tinggi. Nah, itu sama dengan 1/2, di mana alasnya di sini tadi A sama dengan BC. Jadi kita di sini A tadi H, di mana H di sini yaitu garis tinggi antara A ke sisi BC, sudut BC lakunya. Tadi kita di sini namakan garis H. Baik, untuk mencari nilai H kita gunakan sudut siku-siku, di mana dalam siku-siku sin C itu sama dengan H/B. H itu sama dengan B sin C. Karena kita telah menemukan nilai dari H, sekarang kita tinggal substitusikan semua yang sudah dapat hasil tadi. Di mana luas sama dengan 1/2 dikali A, nilai dari H tadi itu sama dengan B sin C. Jadi teman-teman, terbukti bahwa rumus luas segitiga itu sama dengan dalam trigonometri itu sama dengan luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali B sin C. Dipahami lagi, kita langsung ke contoh soal, di mana diketahui segitiga siku-siku dengan dua rusuk siku-siku AB itu sama dengan 8 dan AC sama dengan 15. Misalkan
sudut di A sama dengan 90 derajat. Hitunglah luas. Di mana? Di sini kita gambar dulu segitiga siku-siku. A, di mana AB-nya dari 8, AC-nya 15, dan sudutnya ini. Oke. Diketahui A itu sama dengan 8, B itu sama dengan 15, dan sudut C itu sama dengan 90 derajat. Di sini 90 derajat, teman-teman. Itu sama dengan 1. Jadi rumus dari luas segitiga itu adalah L sama dengan 1/2 kali A, B, sin C. Itu sama dengan 1/2, nilai dari A sama dengan 8 dikali 15 dikali 1. Itu sama dengan 4 dikali 15 dikali 1. Itu sama dengan 60. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami pada hari ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Lihatlah, jangan takut untuk mencoba, karena dari hal kecil bisa berdampak besar. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.